kenapa CCTV Bapak ambil saya tidak diikutkan gitu, pihak korban tidak diikutkan gitu. Hanya ini visum penyidik yang pegang dan saya tidak dibacakan. Halo semuanya, kembali lagi dengan Quotient TV. Ya, kali ini kita kedatangan tamu sekaligus narasumber, yaitu seorang orang tua dari korban dugaan pelecehan. Daripada berlama-lama, mendingan kita langsung aja ya, tanya ke narasumbernya. Jadi gimana Ibu, pertama kali Ibu mengetahui adanya masalah ini? Pertama kalinya saya mau mencuci celana dalam baju-baju lah. Itu hari Senin malam. Saya lihat balik-balikin celana dalam yang kotor anak saya ini semuanya. Saya ketemu ada celana dalam anak saya yang kecil, ada bercak darahnya. Nah, di situ saya tanyakan ke kakaknya, ke adiknya, ini kenapa ada bercak darah, dan kakaknya saya tanyakan, saya nggak muat celana dalam adik sama saya, katanya. Nah, kemudian saya tanyakan adiknya, diam. Nah, kemudian nangis nih adik nih. Terus saya bilang nih, kenapa kamu menangis gitu? Dia diam, dia nggak bisa ngomong gitu. Sampai akhirnya saya tanya-tanya terus sampai jam 8 lewat, hampir setengah 9 tuh dia menceritakan semuanya. Pertama-tama dia bilang di gerbang ada om yang jahatin dia gitu. Tapi saya berpikir pakai logika. Kalau di depan gerbang kan tidak mungkin karena ada bercak darah. Nah, saya tanya-tanya terus saya tanya, saya bujuk nih anak, cuman dia bilang saya mau bercerita kalau saya tidak sekolah lagi di situ. Iya, tidak apa-apa, saya bilang gitu. Nah, saya tanya-tanya sampai akhirnya nih anak bilang di kamar mandi dekat ikan-ikan. Nah, di kamar mandi dekat ikan-ikan, kenapa kamu nggak cerita? Katanya takut diancam sama om itu, katanya nanti dia dipukul, dia disiksa gitu. Kalau dia cerita sama orang tuanya, di situ saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Langsung saya hubungi wali kelas anak saya, dan malam itu juga saya mau melihat CCTV karena saya tahu sekolahan itu ada CCTV-nya gitu. Oke Ibu, untuk lebih jelasnya, apakah kita boleh tahu nih Bu, anak Ibu tuh usia berapa tahun? 9 tahun. Kelas 3 SD. Kelas 3 SD. Jadi ketika Ibu ingin mencuci celana dalam dari anak Ibu, Ibu menemukan adanya bercak darah. Di situ Ibu menduga bahwa anak Ibu mengalami pelecehan seksual. Jadi setelah itu Ibu menghubungi pihak sekolah ya. Ibu, apa yang Ibu katakan kepada pihak sekolah? Saya mau minta CCTV, karena nih anak saya bilang kejadiannya itu tanggal 16, sedangkan saya menemukan itu bercak darah tanggal 23, karena saya mencuci itu kadang seminggu sekali. Saya cucinya itu yang penting-penting saja dulu, nah celana dalam itu terakhir gitu. Nah, saya minta CCTV, dengan siapa anak saya berinteraksi begitu. Nggak taunya wali kelas datang malam itu juga jam 10 malam. Terus saya tidak bisa, kata wali kelasnya itu, saya tidak bisa untuk mengizinkan melihat CCTV kalau tidak ada izin dari kepala sekolah. Nah, datanglah kepala sekolah jam 11 malam lewat lah, setengah 12 itu. Kita tunggu-tunggu, ternyata kepala sekolah bilang tidak bisa melihat CCTV jika tidak ada visum. Baik, sampai di situ jadi Ibu nggak bisa langsung lihat CCTV tidak, karena belum ada visum kan? Iya. Lalu dari pihak sekolah sendiri apa yang dilakukan karena Ibu nggak ada visum? Apakah mereka memberikan solusi atau membiarkan? Disuruh visum katanya.
Tapi saya bilang saya minta tolong melihat dulu CCTV-nya gitu, baru kita visum. Tapi kepala sekolah bilang tidak bisa melihat CCTV jika tidak ada visum. Itu aja. Jadi setelah itu apakah ibu melakukan visum terhadap anak ibu? Dan malam itu juga kepala sekolah mengantar saya, wali kelasnya yang mengantar karena kepala sekolah menunggu di sekolah. Wali kelasnya mengantar saya ke Rumah Sakit Pasar Rebo untuk melakukan visum. Nah, saya bilang saya nggak ada duit kan untuk beli visum itu, tapi kepala sekolah dibilang sudah ada uang dengan wali kelasnya untuk melakukan visum di Rumah Sakit Pasar Rebo, dan sampai Rumah Sakit Pasar Rebo di IGD-nya tidak bisa visum, harus di Rumah Sakit Polri gitu. Setelah itu apakah ibu malam itu juga melakukan visum di Rumah Sakit Polri? Iya, malam itu juga. Tetapi untuk melakukan visum itu kan harus ada laporan polisi. Dan malam itu juga pihak sekolah meminta untuk ke laporan polisi. Saya bawa anak saya ini pertama ke Polsek, dari Polsek ke Polres, kan nggak bisa di Polsek, misalnya di Polres, ke unit PPA itu malam itu juga. Malam itu juga? Sampai pagi. Sampai pagi. Jadi ibu saat ini statusnya sudah melaporkan kejadian ini ke polisi? Iya. Setelah melaporkan kejadian ini ke polisi, ibu melakukan visum? Iya. Di sini kita lihat laporan polisi itu dibuat sejak tanggal 24 Oktober 2023. Iya. Sejak dibuat ini, apakah tindakan penyidik dalam melakukan proses pemeriksaan atau untuk menemukan pelaku ini ada nggak, Bu? Karena kan nunggu visum dulu keluar ya, Mbak. Nunggu visum keluar dulu, belum ada ini ya, saya tunggu. Tetapi tanggal 25 Oktobernya itu pihak penyidik menelpon saya, terus dia bilang bahwa CCTV itu jam 14 lewat lah, itu bahwa CCTV sudah dia ambil, dan penyidiknya bilang saya sudah melihat CCTV, tidak ada anak ibu di situ. Terus dia bilang itu mungkin kejadiannya di rumah lah. Saya marah, kenapa CCTV Bapak ambil saya tidak diikutkan gitu, pihak korban tidak diikutkan gitu. Tapi pihak penyidiknya tidak mau tidak mau mengangkat telepon saya, tidak mau membalas WA saya gitu. Terus pihak penyidiknya malah menganalisis nih bahwa kejadiannya ada di rumah gitu, ada di sekitar rumah katanya gitu. Padahal belum tahu nih belum ada hasil visum, belum ada apa-apa. Saya pun belum tidak melihat CCTV, cuman itunya aja, penyidiknya katanya. Kenapa seperti itu? Kan saya dari awal minta CCTV. Tapi kenapa penyidik? Kenapa mereka yang bisa melihat CCTV tanpa ada saya gitu? Untuk hasil visum, Bu, apakah ibu pernah menerima hasil visum itu? Tidak. Atau pernah meminta gitu? Jadi ibu tahu nih apakah hasil visum itu seperti apa? Tidak. Sama sekali tidak? Tidak. Penyidik juga tidak memberikan informasi apapun terkait Saya minta, katanya tidak boleh. Tidak boleh? Ada nggak mereka memberikan alasan? Katanya ini visum penyidik yang pegang, dan saya tidak dibacakan. Jadi ibu memang tidak mengetahui nih, walaupun visumnya sudah jadi gitu, tapi penyidik tidak memberikan informasi apapun terkait hasil visum tersebut. Katanya ya benar terjadi gitu. Mereka mengkonfirmasi bahwa memang adanya. Anak ibu itu mengalami pelecehan. Iya. Sudah ada konfirmasi dari penyidik, iya, betul ya? Tapi tidak dibacakan visumnya. Yang jelas dari penyidik sudah mengkonfirmasi bahwa benar anak ibu mengalami pelecehan seksual. Ya. Tadi ibu sempat menginformasikan kepada kita bahwa ibu menghubungi penyidik, ya, tapi tidak dibalas. Ya. Siapa, Bu, penyidiknya? Pak Fajar. Pak Fajar pada kepolisian mana itu, Bu? Polres Jakarta Timur. Polres Jakarta Timur. Apakah ibu hanya sekali tidak dibalas atau sering ibu nggak dibalas? Sering. Sering. Iya.
Sampai saat ini yang Ibu tahu itu laporan polisinya sudah sampai mana prosesnya, Bu? Prosesnya katanya sih kemarin kan anak saya sudah menunjukkan pelakunya. Katanya masih proses lidik, itu aja balasan dari Pak Fajar. Jadi anak Ibu ini sempat menunjukkan foto, Ya, menunjukkan foto atau menunjuk foto yang diberikan dari penyidik? jadi saya kan meminta untuk semua, kan anak saya mengenali pelakunya tetapi tidak tahu namanya. Nah, saya meminta penyidik untuk meminta semua foto karyawan yang ada di sekolah itu, karena satu gedung itu ada 3 sekolah. Nah, akhirnya pada tanggal 13 Desember itu saya disuruh datang penyidik, klarifikasi katanya. Saya datang, kalau bawa anak berarti harus ada pendamping. Pendamping dari PPA 2 orang. Nah, taunya di situ menunjukkan foto. Ada semua foto karyawan laki-laki maupun baik guru, sapam dan yang lain-lain gitulah. Nah, di situ anak saya menunjukkan didampingi 2 orang dari PPPA. Baik. Itu, dan menunjukkan udah selesai itu anak saya ketakutan dan kita pulang. Dan saya tanya nih Pak Fajarnya, bagaimana kelanjutannya Pak? Nanti kita ketemu di persidangan ya. Itu. Dari penyidik ngomongnya seperti itu aja. Ya. Lalu apakah penyidik melakukan upaya lain agar laporan polisi yang Ibu buat ini berjalan dengan cepat? Karena mereka sudah mengkonfirmasi kan bahwa benar anak Ibu mengalami pelecehan seksual. Karena kan kalau misalnya terlalu lama dengan jelas adanya pelecehan seksual, apa tidak dikhawatirkan pelaku itu kemana-mana? Ada nggak upaya dari penyidik ini melakukan sesuatu? Saya tidak tahu karena tidak ada konfirmasi sama saya. SP2HP yang kedua pun itu terbit tanggal 9 Januari. 9 Januari. Kalau tidak saya minta SP2HP, Pak Fajar tidak kasih. Gitu. Saya juga dapat informasi nih Bu, bahwa kata Ibu pihak kepolisian sempat bilang nih kalau anak Ibu itu nggak mengenali pelaku. Iya. Apa benar Bu? Iya, Kenapa Bu? berbohong mereka. Kenapa Ibu bisa bilang bahwa penyidik itu berbohong? Karena saya kan udah share ke IG, dari IG, dari Japri saya, bisa dibantu Bu untuk kelengkapan data-datanya anak saya gitu kan. Nah, terus saya kirim itu laporan polisi semuanya itu. Nah, di situ dapat mereka WA dari pihak Polres, Kapolresnya katanya dari tim, bahwa anak saya tidak mengetahui siapa pelakunya. Padahal tanggal 13 Desember itu anak saya sudah menunjukkan siapa pelakunya. Sudah menunjuk dengan jelas Iya, siapa pelakunya. Oke, jadi di situ ada indikasi kebohongan Ya, dari pihak kepolisian yang menyatakan bahwa anak Ibu tidak mengetahui pelaku, padahal sebelumnya anak Ibu telah menunjuk. ya. Kalau boleh tahu nih Bu, kondisi anak Ibu saat ini seperti apa? Anak saya ya sekarang udah membaik, cuman itu pun anak saya tidak dapat pengajaran Mbak dari sampai tanggal 22 Januari kemarin, karena kalau nggak saya lapor dinas pendidikan, anak saya tidak dapat pengajaran dari pihak sekolah, seperti dibuang seperti itulah. Jadi pihak sekolah sempat tidak memberikan pengajaran kepada anak Ibu? Tidak. Kalau dari laporan psikologis dari P3A, apa yang mereka katakan tentang kondisi anak Ibu saat ini? Kalau waktu itu anak saya emang susah untuk didapat keterangan, karena nih anaknya agak sedikit susah dimintain keterangan lah. Sempat agak trauma tantrum. Oh, gitu. Cuman
berjalannya waktu saya berusaha bagaimana ini anak saya supaya pulih kembali gitu aja. Saya juga sempat ada informasi juga nih, dapat informasi bahwa baik pihak kepolisian maupun pihak sekolah itu meminta ibu untuk tidak memviralkan atau mempublikasikan perkara ini ya? Iya, itu baru-baru awal saya lapor polisi. Mereka jelas-jelas minta ibu untuk tidak memviralkan kasus ini? Iya. Alasannya apa, Bu? Katanya nanti malu, masa depannya kan masih panjang, nanti malu dia sudah jadi korban, ditambah lagi viral gitu. Dan saya ikuti itu, yang penting kooperatif gitu. Iya, saya ikutin, tapi berjalannya waktu Oktober, November, Desember tidak ada kejelasan. Pak Fajarnya pun di WA jawab nggak jawab gitu. Saya bingung, saya minta bantuan ke sana kemari sepertinya tidak ada. Jalan satu-satunya saya viralkan supaya banyak yang bantu saya, karena ini menyangkut anak-anak gitu. Karena saya bilang bagaimana itu terjadi sama kalian itu. Ya, Ibu, kalau kita lihat dari laporan polisi ini dibuat sejak 24 Oktober 2023. Untuk sekarang adalah Januari, terhitung kurang lebih 3 bulan ya, Bu ya. 3 bulan ini sudah berapa kali anak Ibu diperiksa, atau Ibu tahu nggak orang lain orang mana aja yang pernah diperiksa sama pihak kepolisian? Saya nggak tahu. Nggak tahu. Tapi SP2HP kemarin tanggal 9 saya dapat itu, katanya saksinya, wali kelasnya sama pelaku yang ditunjuk sama anak saya 2 orang. Itu sudah dipanggil atau baru akan dipanggil? Saya yang tidak tahu. Tapi tahu. SP2HP-nya begitu. Apakah dari penyidik itu hanya memanggil anak Ibu, atau Ibu pernah diperiksa juga gitu? Pernah minta keterangan nggak Ibu sama penyidik? Semenjak anak saya menunjukkan fotonya, saya tidak dipanggil lagi ke Polres. Waktu itu dipanggil saya ke Polres bulan Januari, tanggal saya lupa itu tanggalnya. Saya diminta ke Polres tapi cuman via telepon. Via telepon. Saya tidak mau datang karena saya nanti kalau saya datang tidak ada bukti. Saya datang kan kalau dia WA biasanya kan Pak Fajar ini manggil saya dari WA, ibu datang begini-gini, saya datang, ibu datang gini, saya datang. Kalau sama anak saya hubungi pendampingnya PPPA, tapi kalau saya datang sendiri saya nggak pakai pendamping. Cuman kemarin itu dia telepon, saya nggak datang. Nggak datang. Saya nggak tahu niatnya Bapak Fajar telepon saya apa, saya nggak tahu karena dia nggak mengkonfirmasikan, cuma via telepon dan itu tidak saya angkat. Bahkan walaupun Ibu nggak angkat, penyidik tersebut tidak melakukan WhatsApp? Tidak. Cuma tidak telepon. Menjelaskan apapun? Tidak. Jadi hanya telepon saja? Iya. Meskipun Ibu tidak mengangkat? Berapa kali, ada upaya berapa kali melakukan panggilan sampai kepada Ibu? 40 lebih. 40 lebih? Tapi mereka kekeh hanya untuk telepon aja. Dan pihak sekolah yang datang ke rumah itu satpam sekolah menyampaikan bahwa saya disuruh datang ke Polres. Tujuannya apa? Kita tanya gitu, suruh datang aja katanya gitu. Tapi kita tidak mau karena tidak ada berbentuk tertulis. Iya. Jadi memang sebenarnya secara aturan panggilan polisi itu harus secara tertulis gitu kan. Panggilannya pun juga harus wajar dengan tenggat waktu yang wajar. Harusnya dipanggil hari ini, hari itu datang, itu harusnya nggak bisa. Iya. Itu kan karena harus ada panggilan patut gitu kan. Jadi itulah kenapa Ibu memutuskan untuk tidak datang. Betul. Dan Ibu juga ingin adanya bukti ya, panggilan dari pihak kepolisian bahwa memang ada agenda pemeriksaan gitu ya. Bu, kalau boleh tahu nih Bu, sebelumnya kan Ibu bilang ya, pihak kepolisian itu sudah mendapatkan CCTV ya, dari pihak sekolah. Nah, apakah Ibu selanjutnya itu pernah meminta melihat
hasil CCTV itu? Melihat saya. Melihat. Itu saya melihat CCTV itu bukan hari kejadian, hari Jumatnya saya lihat, karena anak saya bilang hari Jumat itu dia ketemu pelakunya di pos satpam. Nah di situ saya bingung, Mbak, CCTV-nya lompat-lompat, Terpotong-terpotong. iya, maksudnya ini berjalan kelihatan tiba-tiba di lapangan hilang, sudah ada di sudah ada di gerbang. Saya bingung kan, saya tanya sama Wak Fajar, emang begitu dari sananya gitu. Jadi tidak komplit ya? Ya seperti itu, saya kan awam, saya nggak ngerti ya kan, saya tanya. Terus di situ katanya nggak ada anak saya nggak tahu gitu kan. Tapi emang begitu Pak Fajarnya pun sibuk katanya gelar perkara atau apalah. Jadi saya sama pendamping dari PPPA melihat itu CCTV dan saya jadi juga bingung kenapa ya kok lompat-lompat gitu. Dari pihak sekolah ada memberikan pernyataan nggak terkait kenapa itu CCTV lompat-lompat? Tidak. Tidak sama sekali. Tidak sama sekali, tidak. Jangankan pernyataan Mbak, untuk anak saya aja kalau nggak saya WA tidak ada mereka datang ke rumah. Baik. Apakah Ibu pernah mendengar rumor atau cerita-cerita tentang pernah nggak sih kejadian yang sama itu terjadi di sekolah itu? Saya dengar Mbak, karena ada beberapa orang tua yang datang ke rumah saya, dia bilang, oh anakmu kena ini ya, kata digituin, kena pelecehan seksual, nanti kayak anaknya yang di situ tuh, katanya seperti itu. Akhirnya kasusnya didiamkan gitu. Waduh, saya ketakutan tuh Mbak. Saya nggak mau kayak gitu. Terus ada yang bilang juga nanti damai gitu. Oh saya nggak mau damai, saya bilang gitu. Sampai mati pun saya akan perjuangkan anak saya, karena masa depan saya itu ada di anak saya gitu. Jadi memang sebenarnya kejadian yang dialami anak Ibu ini diduga pernah kejadian juga sebelumnya ya. Ada ada korban-korban lain ya? Iya. Gitu. Tapi dari pihak sekolah tidak pernah melakukan tindakan pencegahan atau bagaimana yang diduga pelaku itu dipecat atau apa gitu? Ada? Saya kurang tahu itu Mbak. Nggak tahu ya? Saya nggak tahu. Yang penting saya fokus sama kasus anak saya supaya pelakunya ditangkap, tidak ada lagi korban-korban yang lain. Karena ini kan kasihan ya, anak kecil ya, anak di bawah umur, wanita gitu kan ya. Harapan kita tentu pihak kepolisian bisa segera menangkap pelaku, karena kan khawatir ya kalau ini benar terjadinya nggak cuma sekali di sekolah itu, berarti kan kemungkinan akan ada kejadian lagi gitu kan. Nah Ibu tahu nggak sih berapa orang yang diduga pelaku itu? Saya kurang tahu Mbak. Apakah anak Ibu nggak cerita atau apa? Saya nggak, anak saya kan nggak tahu Mbak. Saya juga nggak tahu. Cuman ada yang bilang gitu aja. Nanti kejadiannya kayak yang itu damai. Ada juga yang bilang katanya gitu aja, nggak ada penyelesaian. Saya juga nggak ngerti karena kan itu kan jadi bikin ketakutan di hati saya. Wah ini kok saya kayaknya digitukan juga gitu loh, karena nggak ada ininya dari awal aja CCTV saya mau lihat kok penyidik dulu yang lihat gitu, padahal kan saya yang meminta dan saya pun nggak diinfokan gitu. Nah, terus banyak kejanggalan ini, nah, saya bingung dan setiap saya WA-in penyidiknya jarang mau balas WA saya gitu. Saya bingung gitu Mbak. Jadi saya cuman minta satu aja, pelakunya ditangkap, tidak ada yang lain, saya cuman itu aja Mbak. Jadi Ibu minta keadilan intinya ya, minta keadilan biar anak Ibu juga biar pelaku juga nggak melakukan kejadian yang sama, anak Ibu juga mendapat keadilan, keamanan gitu kan. Karena agak khawatir juga, bukan agak lagi, sangat mengkhawatirkan malah ya, pelaku di luar sana masih berkeliaran, sedangkan anak Ibu sekarang kondisinya baik psikologis,
itu tidak seperti dulu ya Bu ya, Iya. anak Ibu ya. Kita doakan anak Ibu sehat ya Bu ya, kembali lagi ceria, bisa sekolah lagi. Sekarang ini posisinya anak Ibu belum bersekolah ya? Belum, sekolah lagi. masih PJJ online. Masih online gitu, karena memang dirinya juga belum sanggup untuk menghadiri kelas ya. Kalau di sekolah yang lama, yang SD yang ini, anak saya tidak mau Mbak. Berarti sudah pindah sekolah aja? Belum, masih tetap di sekolah ini tapi online. Tapi online ya. Itu juga Ibu harus minta dulu ya ke Iya. pihak sekolahnya ya. Bukan ke pihak sekolah, ke dinas pendidikan. Pendidikan ya, baru direspon sama sekolah seperti itu. Jadi Ibu ini sempat berharap dengan pihak kepolisian ya, dengan meminta mereka meminta untuk tidak dipublikasikan. Ibu sudah menurut gitu kan. Namun nyatanya pihak kepolisian, Ibu menilai pihak kepolisian jalannya lambat, betul? Iya. Betul. Jadi akhirnya Ibu berharap dengan viralnya kasus Ibu akan ada keadilan untuk anak Ibu, betul ya? Betul. Ibu tuh harapannya apa sih Bu? Harapan saya cuma satu Mbak, saya itu cuma pengen anak saya itu dapat keadilan. Pelakunya ditangkap, anak saya bisa bersekolah kembali, bisa punya teman lagi, karena sampai saat ini anak saya tidak sekolah Mbak, jadi di rumah begitu, nggak kemana, di rumah terus. Kegiatannya dia menggambar, padahal ini anak pintar, ini anak pintar. Di sekolahannya tidak ada bahasa Inggris, tapi dia bisa belajar bahasa Inggris sendiri. Ini anak, tapi kenapa nasibnya seperti ini? Itu kadang saya sedih gitu. Saya minta bantuan ke sana kemari. Saya kan rakyat kecil Mbak, saya orang miskin. Saya minta bantuan ke sana kemari kan harus ada uang. Saya harus bagaimana? Saya ikutin kemauannya kepala sekolah, saya ikutin kemauannya penyidik, tidak dipublish, tapi tidak ada hasilnya. Saya WA penyidiknya tidak dibalas-balas, dan prosesnya pun mereka nggak ada konfirmasi yang udah begini begitu, tidak ada. Jalan satu-satunya saya minta bantuan untuk Bapak Kapolri, untuk Bapak Jokowi, untuk petinggi-petinggi, tolonglah dilihat rakyat kecil ini gitu aja. Ini anak saya yang jadi korban perempuan, bagaimana itu terjadi sama kalian? Itu aja saya minta keadilan. Karena ini anak sudah menunjukkan pelakunya, tapi kenapa tidak ditangkap-tangkap, itu saya bingung. Sudah menunjukkan jelas ya padahal ya Bu ya, tapi sampai saat ini belum ada ditangkap yang diduga pelaku itu ya. Iya, sudah menunjukkan. Mungkin sampai di sini aja ya Bu ya. Kita dari kami berharap semoga anak Ibu mendapatkan keadilan, pelakunya segera ditangkap, dan penyidik juga segera melakukan tugasnya dengan baik, jangan berlama-lama, karena banyak anak di luar sana yang terancam juga jadinya gitu kan ya. Terima kasih Bu untuk hari ini waktunya, terima kasih kesediaannya sudah hadir di sini bersama kita Quotient TV. Ibu rela berbagi, bercerita, walaupun itu kenangan pahit ya buat Ibu ya, kejadian pahit gitu, tapi Ibu bela-belain ke sini gitu kan, karena rasa sayang Ibu ke anak Ibu gitu kan. Jadi kita juga bilang makasih gitu, dan kami juga berharap semoga laporan polisi Ibu cepat membuahkan hasil ya Bu ya, dan anak Ibu juga bisa bersekolah kembali. Amin Mbak.